Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak soleh dan solehaku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diridhoi dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada sub keempat, yaitu mari belajar surat Al-Zalzalah. Coba amati gambar tersebut. Kenapa ya gambar tersebut? Nah, ini ada rumah yang mau jatuh, ada pohon-pohon yang sedang tumbang, terus buminya retak-retak. Nah, ini kenapa? Ini akibat dari guncangan bumi. Nah, guncangan bumi dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah. Nah, kita bahas surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah mempunyai arti goncangan. Surah Az-Zalzalah adalah surat yang ke-99. Surah Az-Zalzalah mempunyai 8 ayat. Surah Az-Zalzalah diturunkan di kota Madinah. Namanya surah Madaniyah. Masih ingat surah Madaniyah? Oke, surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah. Kalau surah Makkiyah sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Kalau surah Madaniyah setelah Nabi Muhammad berhijrah. Oke. Surah Az-Zalzalah diturunkan setelah surah An-Nisa. Nah, itu tadi Az-Zalzalah artinya goncangan, mempunyai jumlah ayat 8. Surah yang ke-99 diturunkan di kota Madinah dan diturunkan setelah surah An-Nisa. Dalam surah Al-Zalzalah menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat. Pada saat terjadinya hari kiamat, akan terjadi gempa yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di bumi ini. Lalu tsunami, meteor, banjir, dan lain-lainnya. Pada saat itu, bumi akan mengeluarkan segala isinya, yaitu manusia-manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Di antaranya mereka akan keluar dalam bentuk seperti hewan babi, seperti kera, dalam keadaan buta, tuli, bisu, lidah yang menjulur panjang, kemudian berselimut dengan aspal yang panas, mengeluarkan nanah, dan lain-lainnya. Sedangkan bagi umat muslim yang sering melaksanakan kebajikan, ibadah tepat waktu, dan selalu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan keluar dari kuburannya dengan wajah yang bersinar putih bercahaya. Pada saat hari kiamat terjadi, manusia akan keluar dengan keadaan yang bingung dan lari terbirit-birit. Mereka sibuk mencari keselamatan dirinya sendiri. Mereka lupa dengan keluarganya, orang tua, sanak saudara, dan teman-temannya. Oleh karena itu, dalam surah Az-Zalzalah ini mengajarkan kita bahwa setiap amal perbuatan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah pun, seberat biji, dia akan mendapatkan balasannya. Begitu pula dengan kejahatan atau keburukan yang kita perbuat. Meskipun hanya sedikit, Allah akan tetap membalas perbuatan kita. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, kita akan menghadapi yang namanya Yaumul Hisab atau hari perhitungan, di mana pada saat itu amal-amal kita akan diperhitungkan, akan ditimbang manakah yang lebih berat, apakah amal kebaikan atau amal kejahatan. Jika amal baik lebih berat, maka kita akan masuk ke dalam surga. Jika amal buruk yang lebih berat, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, mari anak-anak yang soleh dan soleha, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Meskipun itu
sedikit, tetapi jika kita melakukannya terus-menerus, maka akan semakin banyak pahala kita. Dan mari kita hindari segala bentuk perbuatan jelek, meskipun itu hanya keluar dari mulut ataupun tatapan kita. Mari kita jaga perbuatan kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Apa isinya? Menjelaskan tentang keguncangan bumi yang amat hebat pada hari kiamat dan kebingungan manusia ketika itu. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan untuk dihisap segala amal perbuatannya. Nah, itu adalah isi kandungan Quran surah Al-Zalzalah. Nah, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal perbuatan baik agar supaya di yaumul akhir nanti perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan yang tidak baik. Jadi hisapnya lebih banyak perbuatan yang baik atau amal yang baik daripada perbuatan yang tidak baik. Naudzubillah ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan surah Al-Zalzalah yang dapat Bu Yuli sampaikan. Kalau belum hafal bisa bertanya melalui WA Bu Yuli atau bukunya dibaca-baca sendiri. Demikian pembelajaran kita sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.